Dimulai dengan adegan Minori berencana untuk bekerja paruh waktu. Di sebuah perusahaan broadcasting, si suami tampak menanyakan keseriusan Minori untuk bekerja itu. Karena menurutnya gaji sekarang dia bekerja lebih dari cukup untuk mereka berdua. Tapi Minori beralasan jika dia merasa bosan di rumah terus. Jadi memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Dan uang gajinya nanti bisa dia tabung sebagai investasi ke depannya. Si suami pun tidak bisa melarangnya dan memberikan izin Minori untuk bekerja paruh waktu di perusahaan broadcasting tersebut. Esoknya Minori datang ke tempat perusahaan itu. Dia tampak canggung begitu masuk ke sana. Tak lama datanglah pegawai di sana dan menemui Minori. Mereka sedikit berbincang basa-basi dan langsung mengajak Minori ke suatu ruangan. Di dalam ruangan itu, Minori tampak bingung dan aneh. Karena banyak barang dewasa yang dia lihat. Dia pun tambah aneh ketika mendengar percakapan para pegawai di sana. Namun sepertinya dia belum menyadari tentang perusahaan itu. Kemudian pegawai pertama tadi datang. Dia memberikan Minori kartu pengenal agar lebih leluasa beraktivitas di sana. Si pegawai kemudian menjelaskan pekerjaan yang akan Minori lakukan. Namun Minori yang masih merasa canggung dan aneh memberanikan diri untuk menanyakan perusahaan apa tempatnya bekerja nanti. Dan dia pun kaget begitu mendengar cerita jika itu merupakan perusahaan broadcasting namun untuk kategori film dewasa. Minori kemudian protes karena itu tidak sesuai dengan iklan di TV. Menurutnya iklan penerimaan pegawai itu lebih ke sebagai broadcasting biasa saja. Tapi si pegawai beralasan jika dia lupa mengganti iklan tersebut. Minori yang bingung harus bagaimana, berusaha menerima terlebih dahulu pekerjaan itu. Dan dia pun kemudian dikenalkan dengan ruangan yang ada di sana. Tapi wajahnya tidak bisa disembunyikan dari kebingungan yang sedang dia rasakan sekarang. Di rumah setelah sedikit beres-beres rumah, Minori kemudian berpikir. Dia bingung harus seperti apa. Apa harus memberitahukan suaminya terlebih dahulu tentang tempat kerjanya? Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mencoba menjalaninya saja terlebih dahulu. Sambil melihat rencananya ke depan. Esoknya di kantor, Minori melakukan pekerjaan pertamanya. Dia disuruh oleh atasannya untuk melakukan pengeditan video. Si atasan menjelaskan teknik-teknik pengeditan di sana. Tapi rupanya Minori yang baru di bidang itu merasa kesulitan dengan pekerjaannya. Dan dengan sabar si atasan pun menjelaskan dengan detail tentang hal itu. Tapi ada masalah baru, berhubung materi video yang akan Minori edit itu adalah video dewasa, hal itu malah membuat Minori tidak fokus. Karena mungkin merasa aneh saja dengan video tersebut. Tak lama si atasannya pun kembali menjelaskan step by step pekerjaan Minori lainnya. Minori yang kembali merasa bingung hanya bisa mengerjakan perintah dari atasannya itu. Tapi rupanya pekerjaan editing video dewasa itu berefek kepada Minori. Malamnya di rumah, si suami masih sibuk dengan pekerjaannya. Minori yang baru beres mandi menanyakan tentang pekerjaan suaminya itu. Dan kemudian si suami pun balik menanyakan tentang pekerjaan paruh waktu yang dilakukan Minori. Minori lalu berbohong tentang detail pekerjaan yang dia lakukan. Dia hanya bilang jika dia masih baru. Jadi dia masih melakukan pekerjaan dasar saja. Lalu si suami pun pamit untuk pergi tidur duluan. Minori tampak kecewa karena harus berbohong kepada suaminya. Namun dia juga tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya tentang pekerjaan yang baru dia dapatkan. Di kantor, seperti biasa para karyawan melakukan aktivitasnya. Di sana Minori pun seperti biasa melakukan pengeditan video, karena itu merupakan bagian pekerjaan Minori, tapi pengeditan itu kembali berefek kepadanya. Kemudian dia pun pergi ke kamar mandi untuk meredakan efek tersebut. Dia berencana kembali ke ruangannya. Tapi dia menemukan para karyawan sedang mengalami kesulitan. Si atasan yang ternyata bernama Komatsu, kemudian meminta Minori untuk membantunya besok. Berhubung ada karyawan yang tidak bisa hadir di pengambilan gambar besok, Komatsu pun meminta Minori untuk menggantikannya pergi ke lokasi syuting. Minori yang bingung harus seperti apa kemudian ditenangkan oleh Komatsu dengan bilang jika dia cukup mengawasi saja proses itu. Dan Minori pun setuju. Besoknya dia datang ke lokasi syuting dengan keadaan bingung. Di sana kemudian Komatsu datang menemuinya. Dia menjelaskan tentang detail pekerjaan di lokasi syuting. Tak lama datanglah para pemeran utamanya. Melihat pemandangan tak lazim tersebut, membuat Minori yang masih awam menjadi canggung. Dia terlihat tidak nyaman dan jantungnya berdetak kencang melihat pemandangan di depannya. Dan proses syuting pun dimulai. Dari kejauhan Minori memperhatikan proses tersebut masih dalam keadaan canggung dan bingung.
Setelah beres, Minori dan Komatsu terlihat merapihkan properti di ruangan mereka. Komatsu tidak lupa berterima kasih karena telah membantunya hari ini, dan memperbolehkan Minori untuk pulang. Namun ada hal yang sepertinya masih membuat Minori penasaran. Dia menanyakan apa proses pembuatan video itu tidak berefek kepada seluruh staf di sana. Mendengar hal itu membuat Komatsu tersenyum. Dia beranggapan jika hal itu tentu saja berefek, namun mereka harus profesional karena itu bagian dari pekerjaan. Setelah basa-basi lainnya, mereka berdua pun sepertinya terbawa suasana di sana. Malamnya di rumah, Minori tampak tertidur karena kelelahan. Bahkan suaminya sendiri pun dia cuekkan. Mungkin efek pekerjaan tadi yang dia lakukan bersama Komatsu. Esoknya seperti biasa Minori bekerja di bagian proses pembuatan film lagi. Namun godaan Komatsu tidak bisa dia hindari. Di kantor, teman-teman lain rupanya tahu jika Minori dan Komatsu sedang berhubungan. Hal itu menjadi acuan karyawan lainnya juga untuk mencobanya dengan Minori. Minori pun sepertinya tidak keberatan, sampai pada suatu ketika, di saat Minori akan pulang, Komatsu kemudian datang menemuinya. Dia bilang jika Minori merupakan wanita yang cantik dan berpotensi. Dia kemudian menawarkan untuk berhenti bekerja paruh waktu dan beralih menjadi pemeran utama wanita di film yang mereka buat. Mendengar hal tersebut membuat Minori merasa tidak pantas untuk jadi pemeran utama. Namun sekali lagi Komatsu meyakinkan Minori agar menerima tawaran tersebut. Esoknya setelah berpikir panjang, akhirnya Minori menerima tawaran dari Komatsu itu. Mungkin gara-gara gajinya lebih besar atau malah mungkin merasa enak saja dengan pekerjaan tersebut. Kemudian Minori pun debut di film pertamanya. Dia ingin melanjutkan karir barunya itu dan berharap si suami tidak pernah tahu tentang pekerjaannya. Tapi sepertinya itu